Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai tentang Habib Ba'lawi. Nah, teman-teman, jadi Ustadz Abdul Somad juga membela mati-matian Habib Ba'lawi yaitu dengan hadis Shaqalain. Nah, maka dari itu teman-teman ya, Ustadz Abdul Somad ini sampai saat ini, sampai detik ini masih saja yaitu mempercayai bahwasanya Habib dari golongan Ba'lawi ini adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di samping Ustadz Abdul Somad itu ada Pak Topik ya teman-teman ya, senyum-senyum. Jadi seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasaya rakhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak sekali goncangan-goncangan di dalam dunia ini. Tapi Nabi meninggalkan taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara. In tamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa itrata ahli baiti, dan keturunanku. Begitu disebutkan dalam kitab yang disusun oleh Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi, murid dari Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, yang kita kenal dengan kitab Sahih Muslim. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam penjelasan Sahih Muslim berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, mengapa Nabi mengatakan Al-Quran dan keturunanku, litamassukihim bis sunnah, karena di akhir zaman nanti yang paling kuat berpegang teguh dengan sunnah ini adalah ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah punya pegangan, abdu alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham, karena di akhir zaman airnya amat sangat kencang, ombaknya sangat deras, karangnya tajam. Kalau kita tidak naik ke atas perahu yang kokoh, kita akan terombang-ambing, terpecah, terbingungkan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata Ustadz Abdul Somad ini masih membela mati-matian Habib Ba'lawi. Jadi Ustadz Abdul Somad ini membacakan hadis Shaqalain. Memang hadisnya itu sahih ya teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah Habib Ba'lawi ini yang ada di Indonesia ataupun yang ada di seluruh dunia itu adalah benar-benar zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, pertanyaannya seperti itu ya teman-teman. Coba teman-teman ya, kalau kita lihat, kita tarik jejak digitalnya, ceramah-ceramahnya itu banyak khurafat-khurafat, banyak mereka itu menceritakan kisah-kisah dusta yang katanya adalah karomah, leluhurnya adalah para wali-wali Allah, memiliki banyak keramat, tapi mereka itu sangat jauh sekali dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa ya Ustadz Abdul Somad ini masih percaya bahwasanya Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal sudah ada bukti nyata, yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sudah membuktikan berdasarkan apa? Berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA, bahwasanya mereka itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantas saja teman-teman ya, dari golongan mereka itu kalau berceramah isinya hanya mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada dongeng-dongeng khurafat, dan ketika mereka berceramah isinya hanya pendawiran. Nah, seperti itu teman-teman. Bukan itu saja, dari kalangan golongan mereka ini yang katanya Habib, tapi sering memalak jamaahnya. Bahkan ada yang mengambil hak milik jamaahnya teman-teman ya, para muhibbin, dan ada juga yang meminta istri. Itu sesuai dengan fakta di lapangan. Bahkan ada muhibbin yang terus terang berkata jujur, mantan muhibbin. Ada yang dimintai istri. Kalau nggak dikasih nanti diancam dan tidak akan mendapat syafaat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman, saya akan terus menyuarakan kebenaran bahwasanya golongan Habib ini bukan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sangat jauh sekali mereka itu ketika berceramah, sangat jauh sekali mereka itu ketika berceramah mengajak umat kembali kepada sunnah Nabi, tapi mengajak kepada kebid'ahan dan kesyirikan. Nah, oke teman-teman, ini ada video dari Dai Malaysia yang dimana isu masalah nasab ini sudah sampai di sana sudah lama teman-teman, dan ini akan dibahas oleh Ustadz Dr. Ruzaimi MA Hafizullah Ta'ala. Coba mari kita simak videonya.
masalah isu keturunan Nabi, Ahlul Bait Nabi, memang itu sebahagian daripada keimanan Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kita tengok dalam sudutan-sudutan tadi, mereka yang mendakwa Habib, mereka yang mendakwa keturunan Nabi, kemudian dengan penampilan yang tak pakai baju, isap rokok, kemudian kaki mereka bila dilalu dicium, dipuja yang seakan-akan begitu, dan kita nampak macam trend menggunakan gelaran Habib itu untuk sesuatu tujuan. Pandangan doktor? Okey, pertama dari sudut apabila nasab itu telah pun sabit, maka kita tidak ada isu, kita menghormati ahli keluarga Nabi SAW dan kita mencintainya. Dan di antara syiar ahli sunnah juga tidak memusuhi ahli baitin Nabi SAW, kerana kita juga mencintai Nabi. Tidak mungkin orang yang namanya ahli sunnah tiba-tiba dia membenci keturunan pembawa ataupun di mana sunnah itu terbit. Tetapi di zaman Imam Malik sendiri sudah ada bibit-bibit manusia yang cuba untuk berintisab ataupun menyandarkan diri mereka dengan keluarga Nabi SAW secara bohong. Maka sebab itu Imam Malik di antara yang mengeluarkan fatwa, sesiapa yang cuba untuk menisbahkan dirinya kepada baitin Nabi SAW secara bohong, maka hendaklah dihukum oleh pemerintah dengan ta'zir yang berat, dipukul, disebat, supaya mereka ini tidak bermain-main dengan nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena jelas, Ahlussunnah wal Jamaah, kita bukan satu golongan yang seperti Syiah yang mentakdiskan berlebih-lebihan ataupun mengatakan Ahlul Bait ini seolah-olah mereka ini maksum. Ya, yang mana Ahlul Bait merupakan manusia dari sudut mereka beragama, mereka seperti kita, mereka mukallaf. Dan ada di kalangan Ahlul Bait yang mulia dan ada di kalangan Ahlul Bait yang juga mempunyai masalah yang mana kita perlu berdakwah kepada mereka. Bahkan di dalam sirah Nabi SAW kita ada Abu Talib yang tidak beriman dengan Nabi SAW. Kita ada, ya, dia adalah keluarga Nabi SAW, merupakan bapa saudara Nabi yang banyak berjasa. Kita ada Abu Lahab yang merupakan bapa saudara Nabi SAW. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah berpegang kepada satu konsep. Hadis Nabi SAW menyebutkan, man bata'a bi'i amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Sesiapa yang amalannya lambat, amalannya slow, nasabnya tidak akan boleh memperlajukan dia. Jadi sebab itu bila kita tengok ada di kalangan sebahagian mereka yang jahil mengangkat golongan yang dikatakan sebagai ahli keluarga Nabi, walaupun kita lihat mereka itu bermasalah dari sudut akhlak, bermasalah dari sudut cara beragama, diangkat seolah-olah dia tu wali. Tadi pun kita tengok kan, orang yang diangkat isyak rukuk tapi dikatakan sebagai wali Tuhan, diletakkan Majzub ke apa? Majzub. Dikatakan. Jadi ini satu benda, satu fenomena yang bagi kita pelik. Jadi benda-benda yang seperti ini adalah benda yang pelik, benda yang tak sepatutnya didedahkan pada orang awam. Kita selalu sebut bila nak bincang tentang isu akademik, tentang isu ilmiah, ada hujah dan dalil. Kita nak cuba compare di antara mazhab dengan mazhab yang kita panggil sebagai fiqh muqaran. Ramai ustaz-ustaz kata memeningkan, mengelirukan. Tapi bila mana seorang yang didakwa sebagai keturunan Nabi, isyak rukuk di atas kursi, diangkat konon-kononnya dia adalah seorang wali yang majzub, kita jadi pelik. Kenapa benda ni diangkat sedangkan ini adalah mengelirukan? Sujud pada kaki orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali Tuhan, sedangkan kita tahu sujud, bentuk sujud seperti itu sangat mengelirukan. Dia kata mungkin nak cium kaki je, tapi bentuk sujud itu sangat mengelirukan. Tabaruk. Jadi ini benda-benda yang sepatutnya kita kata sepatutnya disekat dan dihalang. Ada seorang Habib, saya ingat masih di Yaman juga, dikatakan dia ni hidup tanpa jantung. Tanpa jantung. Yang dengar tu tanpa akal. Jadi itu yang kita pelik tu kan. Dia bukan Habib, dia Syekh. Dia Syekh Muhammad Al-Hariri. Saya sempat jumpa. Jadi bukan Habib lah kan. Bukan. Tapi dikatakan dia wali. Jadi hidup tanpa jantung. Saya kata macam kita kena buat X-ray kot, tengok betul-betul ke dia tak ada jantung ke ada kan. Tapi yang percaya tu. Tapi orang boleh percaya. Orang yang percaya tu tak ada. Kan. Jadi letak je lah tangan dekat dada, kalau berdegup tu kira berjantung lah tu kan. Tapi manusia ni bila dah sampai kepada satu tahap yang taksub, apa saja yang diceritakan maka mereka percaya tanpa buat sebarang penilaian dan verifikasi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu satu istilah. Tidak ada yang mustahil. Tidak bermakna benda tu kita boleh dakwa. Bila disebut tidak mustahil, maka dia kemungkinan ada atau tak ada. Nak memberatkan salah satu kemungkinan mesti ada bukti. Tak percaya sudah.
Jadi ini benda yang menjadi masalah kita sekarang. Dia kata nak percaya ke tidak wallahu alam. Kan? Ini benda you dakwa. Orang akademik cakap tau. Tapi orang akademik yang cakap ini masalah dia tu. Kan? Okey. Ya, fikrah Datuk Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Rozaimi MA Hafizahullah yang dimana beliau ini Ustadz ataupun penceramah dari Malaysia. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, saya ingin sampaikan selalu kepada kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin yang ada di Nusantara ini, yang dimana kita ini sedang dijajah ya, yaitu melalui pemikiran, dan para Habib-Habib Alawi ini sering menggaungkan yaitu dongeng-dongeng khurafat. Jadi kita itu dipaksa untuk percaya dongeng-dongeng khurafat dari leluhurnya. Dan ya tentu itu ada kitabnya, kitab karangan dari datuknya ya teman-teman. Bahkan Ustadz Dr. Rozaimi ini juga merasa pelik ya. Yang terjadi yang ada di negara kita ini, di Indonesia teman-teman terutama ya. Itu ada seorang Habib yang katanya Habib itu adalah wali majdub, gila ya. Tapi mereka itu tidak mau dianggap gila teman-teman, karena itu adalah perkataan kurang ajar. Ya, dikategorikan adalah wali majdub gitu teman-teman ya. Yang katanya akalnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking cintanya kepada Allah. Nah, di mereka itu ya pinter ngeles gitu ya teman-teman, padahal itu gila ya. Jadi, Habib ini ya, Habib gila ini teman-teman ya, tidak memakai baju, rokokan sana sini, bahkan duduk di mimbar ya, di masjid teman-teman. Banyak orang yang meminta berkah. Orang gila dimintai berkah. Ya ini sama halnya seperti negara India ya teman-teman ya. Orang gila dimintai berkah. Ini kan konyol. Jadi kita sebagai kaum muslimin, panduan kita adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa kita nggak berpikir ya teman-teman ya? Kita malah percaya dengan orang gila ya teman-teman ya. Dianggap sebagai wali. Wali Allah itu tidak gila. Wali Allah itu adalah orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang semacam itu lalu kita mintai berkah. Orang gila. Harusnya kan ya orang gila dibawa ke rumah sakit, bukan dimintai berkah. Jadi ya kita nggak tahu mana yang gila ini. Yang datang yang gila ataupun yang gila dimintai berkah. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah ya hal semacam ini bukan itu saja ya teman-teman ya. Mereka juga bercerita bahwasanya ada dari kalangan mereka ya, dari leluhurnya itu bisa menurunkan rantai emas dari langit. Lah ini kan konyol teman-teman. Betapa panjangnya, betapa tingginya langit itu ya, bisa menurunkan rantai emas ya, si Habib ini yang katanya memiliki keramat. Sangat luar biasa. Dari langit sampai ke bumi, rantai emas. Ajib ya teman-teman ya. Nah maka dari itu saya juga heran ini. Pak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abu Yahya ya teman-teman, sampai detik ini masih mempercayai bahwasanya Habib Alawi ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karomah-karomahnya katanya iya katanya gitu teman-teman. Lucu, malah lebih cerdas yaitu dari dai dari Malaysia ini ya teman-teman. Masya Allah ya teman-teman ya. Kita sebagai muslimin jangan digoblok-goblokin oleh oknum Habib ini yang mengatasnamakan cucu Nabi, mengatasnamakan karomah keramat. Mereka bukan cucu Nabi, tapi mereka itu adalah perusak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.